Oh, kalau beliau mau datang ke sini. Kalau di zaman sekarang penguasa tinggal panggil, Ustadz panggil sini. Ustadznya senang. Oh, dipanggilannya ya, Pak Wali ya. Oh, senang. Pakai baju yang bagus. Dikasih siapa ya kira-kira? Ulama di zaman dahulu dipanggil penguasa, dipanggil khalifah. Oh, khalifah mau ngapain? Ah, butuh nasihat. Oh, orang mau minta nasihat sini datang. Bukan yang ngasih nasihat yang datang. Coba dibaca. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai engkau dijadikan alat cuci tangan para penguasa, atau engkau ditunggangi orang-orang bodoh, hingga akhirnya engkau pun menjadi lembek dan berfatwa, mengutarakan hukum, mengkaji ilmu, atau dalam berbicara di hadapan mereka. Jangan sampai kamu dijadikan sebagai alat cuci tangan para penguasa. Ya, dijadikan sebagai tameng oleh para penguasa untuk membenarkan apa yang salah dari mereka. Terutama ini dari kalangan penuntut ilmu yang akhirnya sudah berhasil menjadi para da'i, para ustadz. Kenapa? Karena kalau kita ditunggangi oleh para penguasa, kita nanti lama-lama jadi lembek dalam berfatwa. Yang salah kita anggap benar, ada kekeliruan kita biarkan. Kalau yang paling umum kita temukan di zaman sekarang, ustadz-ustadz kalau bicara di depan orang-orang besar dari kalangan penguasa, materinya itu materi yang nyaman aja. Paling sabar, syukur. Bukan tidak boleh, masalahnya itu banyak penguasa yang jadi orang-orang kaya dari jalur-jalur korupsi. Kemudian disuruh syukur. Harusnya mereka harus apa? Tobat. Ya. Sebagian oknum-oknum aparat keamanan yang mereka mengayakan diri dengan cara pungutan dari masyarakat, itu bukan disuruh syukur, harusnya disuruh tobat. Nah, kita kalau terlalu sering diketekin sama orang-orang yang berkuasa, padahal kita ini dai, lama-kelamaan kita jadi lembek dalam berfatwa, dalam mengutarakan hukum, dalam mengkaji ilmu dan berbicara di hadapan mereka. Saya dulu pernah ngisi di Polda, ada kira-kira 2 tahun. Ya, di tahun-tahun pertama bicaranya yang umum-umum, amalan harian seorang muslim, 31 kiat hidup bahagia. Sudah sekian banyak buku-buku kecil tamat. Saya bilang ini kalau saya sudah 2 tahun terus bicaranya yang begini-begini saja, kapan mereka, mungkin memang tidak semua, tapi ada oknum-oknum yang mereka bilang kami ini sering dapat sesuatu atau melakukan sesuatu yang untuk nambah-nambah lah. Saya tanya, misalnya apa Pak? Ya misalnya kalau kami, nggak usah didetailkan lah ya, mungkin jamaah tahu aja lah. Ya, maka mulai saya bicara di tahun yang kedua, akibat makan harta haram, jenis-jenis harta haram. Nah, terus kasih contoh di hadapan beliau-beliau. Contohnya kalau dalam dunia kepolisian, lakukan razia kendaraan di tengah jalan, kemudian ada uangnya, orang ditilang, uangnya masuk kantong sendiri, itu uang haram. Ya, dan saya sudah siap tahun kedua siapa tahu diberhentikan, ya kan? Bapak misalnya ada orang mau jenguk saudaranya di penjara, kalau mau dikasih masuk harus ada uang, itu uang haram. Ada orang mau naik pangkat, karena bapak bagian orang yang tanda tangan supaya bisa naik pangkat, Anda terima lagi duitnya, itu uang haram. Ada orang mau jadi polisi, terus Anda tawarkan kalau mau nanti saya yang lebih-lebih, tapi ada uang lagi, uang haram. Ya. Begitu, sampai kemudian ada yang bertanya, Ustaz, saya ini dulu masuk polisi, memang saya itu bayar orang. Berarti gaji saya sekarang nih gaji dari jalan haram berarti. Berarti apakah saya harus berhenti saja dari kepolisian? Ya. Nah kita seorang penuntut ilmu itu kalau sudah punya pakem dengan kemuliaan ulama, itu tidak mudah untuk bicaranya lembek-lembek.
dilemah lembutkan hukum. Bicara beda ya, bedakan antara lemah lembut dalam penyampaian, dalam intonasi, dalam diksi, dengan lemah lembut dalam hukum. Yang tidak boleh adalah hukumnya dilembek-lembekkan supaya ngenakin penguasa. Terus, jangan kau bawa ilmu itu kepada orang-orang yang gila dunia. Jangan kau berdiri membawa ilmu di ambang pintu-pintu mereka. Jangan pula kau bawa ilmu itu kepada orang yang tidak perhatian dengannya, sebesar apapun kedudukannya. Jangan kamu bawa ilmu kepada orang yang gila dunia. Maksudnya, orang yang gila dunia, kemudian kita diundangnya, kita datangi. Meskipun pada prakteknya bisa jadi ini berbeda-beda. Ya, misalnya orang-orang yang mereka memang hartawan, kaya raya, kadang mereka mau bikin acara, misalnya sedekah, panggil anak panti, panggil ini, panggil itu. Nah kadang-kadang ada ustadz yang dipanggil. Ya, dan ini bisa jadi kita penuhi undangannya, bisa jadi tidak, tergantung kemaslahatan. Kata penulis, jangan kamu bawa ilmu kepada orang yang tidak punya perhatian, sebesar apapun kedudukannya. Maksudnya jangan sampai kita yang datang menawarkan. Kita jadi orang yang seolah-olah ini yang punya kepentingan itu kita. Yang punya kepentingan terhadap ilmu itu orang yang memang mau mencari ilmu. Maka kita datang kepada orang yang membutuhkannya. Bukan kita yang nawar-nawarin. Ya. Seperti minta diundang. WA ke DKM. Ramadan ini adakah kultum-kultum? Siapa tahu saya bisa dipanggil. Ya, dan kita dapati ada sebagian oknum dai yang begitu. WA ke DKM untuk minta supaya punya jadwal yang tentu tujuannya tujuan ya kira-kira apa ya? Kalau minta diundang apa tujuannya? Ya. Atau marah ketika jadwalnya dicoret di WA, saya kok jadwalnya tahun ini tidak ada ya, kenapa ya, ada apa ya? Seolah-olah Anda sebagai pemilik ilmu yang butuh. Saya kemarin, berapa hari lalu saya contohkan, sudah 8 tahun saya tidak terima lagi permintaan ngisi menjelang buka puasa. Ya, apalagi buka puasa kantor. Kenapa? Karena pada prakteknya kadang-kadang kita itu datang hanya seremonial saja. Satu mata acara yang paling cuma 20-25 menit. Sementara kita ini hanya sekedar bintang tamu, apa namanya? Kalau di konser itu ada pembuka, itu apa namanya? Band pembuka. Ya, cuma sebatas pemanis saja. Karena inti acaranya adalah makan-makan. Baru kita lagi ceramah, bunyi piring semua, tang tong tang tong tang tong. Jadi akhirnya sudah tidak kondusif. Kita ini ceramah didominasi oleh suara-suara yang membuat acaranya tidak kondusif. Bahkan saya pernah ngisi di satu acara kantor, dipanggil ke hotel. Oh, acaranya apa? Ustaz, ini pertemuan ada dokter-dokter, bidan-bidan. Oh, bagus juga dokter-dokter, bidan-bidan. Maksud saya ini diantara profesi yang butuh pencerahan. Ya kan? Misalnya seorang bidan itu harus tahu dia hukum nifas. Kapan wanita itu sholat, kapan tidak sholat. Nah, ini bagus kalau kita ceramahi mereka, supaya mereka juga paham. Nah, saya datang. Begitu saya datang, dangdutan mereka. Demi Allah, lagi Ramadan. Ya. Silakan Ustaz masuk. Di dalam ada apa, Mbak? Masih ada itu. Saya lihat. Lagi dangdutan. Lagi Ramadan gini, iya. Waduh. Saya di luar aja dulu. Saya duduk di luar. Sampai musiknya selesai, baru kemudian seremoni MC-nya bilang, di luar sudah ada Ustadz kita akan mendengarkan pengajian. Habis dangdutan pengajian. Gitu kan. Saya ini cuma pemanis saja, karena acara mereka itu ya joget-joget gitu. Akhirnya karena sudah datang, saya bahkan sempat bilang gini, agak bertengkar juga dengan IO-nya.
Maaf saya pulang aja ya, karena ini masih lama, ini udah menjelang buka, tinggal 20 menitan saja. Baru ini acara intinya ternyata joget-joget begini. Tapi Ustadz kalau Ustadz nanti pulang terus siapa yang ganti? Ya enggak tahu. Ya jangan gitu dong Ustadz. Oke, ya sudah, cepat sudah Mas. Tak tunggu. Sudah berhenti, masuk saya. Begitu masuk saya dapati banyak yang gak berjilbab. Ya kan? Sudah, tak gas saja. Ramadan, jelang Ramadan, jelang buka puasa itu orang berdoa, bukan joget. Tak tusuk di hadapan mereka semua. Ini bulan puasa, kita bulan puasa saja tidak berjilbab. Bagaimana mengharapkan berhijab di luar bulan Ramadan? Semuanya pada tunduk sambil lihat-lihatan. Karena kalau tidak digituin, kapan lagi? Nanti kalau saya bilang kita terus bersyukur, mereka bersyukur begitu, mereka merasa senang, ya, mereka merasa mereka di atas kebenaran, ya, kadung sekalian saja, karena ya memang sudah tidak bisa dikontrol, saya marah gitu. Oke, saya bilang, akhirnya saya jujur-jujuran saja. Bulan Ramadan menjelang buka itu harusnya kita banyak berdoa, minta hidayah, minta supaya hidup dalam kondisi yang baik, supaya mati husnul khotimah. Bagaimana kalau kita lagi joget, lalu tiba-tiba nyawa melayang, ajal menjemput, malaikat maut datang? Lanjut. Para ulama dahulu mengajari murid-murid mereka untuk menghafal Qasidah Al-Jurjani Ali bin Abdul Aziz yang wafat tahun 1392 Hijriah rahimahullah ta'ala, yang artinya, orang-orang mengatakan kepadaku, engkau tertutup, padahal mereka melihat lelaki yang menjaga diri dari kedudukan yang hina. Aku lihat manusia, siapa yang mendekatinya jadi hina di sisinya, dan siapa dimuliakan oleh kekuatan jiwanya akan dimuliakan manusia. Coba bacanya kayak puisi. Orang-orang mengatakan kepadaku, engkau tertutup, padahal mereka melihat lelaki yang menjaga diri dari kedudukan yang hina. Aku lihat manusia, siapa yang mendekatinya jadi hina di sisinya, dan siapa dimuliakan oleh kekuatan jiwanya akan dimuliakan manusia. Andai ahli ilmu menjaga kemuliaan ilmunya, niscaya ilmu akan memuliakan mereka. Dan andai mereka mengagungkan ilmu di dalam hati, mereka pun diagungkan. Oh gitu ya. Ada Qasidah Al-Jurjani yang mengatakan, yaquluna li fika inqibadun iman wa innama ra'aw rajulan an mawdi'in dhilli ahjama ara an-nasa man danahum hana 'indahum wa man akramathu 'izzatun nafsi ukrima walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau 'azzamuhu fin nufusi la'uzima. Orang-orang mengatakan kepadaku, engkau tertutup. Kamu ini orangnya tertutup ya. Padahal mereka melihat aku ini sebagai lelaki. Padahal aku ini adalah seorang lelaki yang menjaga diri dari kedudukan yang hina. Maksudnya saya memang sengaja menjauh dari orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa, menjauhi yang seperti itu, karena saya menjaga diri dari kedudukan yang hina. Kenapa demikian? Kata dia, aku lihat manusia, siapa yang dekat-dekat sama mereka malah hina di sisinya. Coba kita kalau nempel-nempel sama orang kaya, ustadz nempel-nempel sama orang kaya, apa yang terjadi? Ikut sama mereka, lalu kemudian diketekin aja sama orang kaya. Orang kaya dia menjadi kecil di matanya orang kaya. Dia nempel-nempel sama orang kaya, dia berpikir nanti orang kaya ini akan mengagungkannya. Tidak, di matanya orang kaya gini, ustadz ini memang ya, kalau datang sama kita, lihat proposal lagi, ketahuan betul mencari duit. Ya. Maka aku lihat manusia, siapa yang mendekat dengan mereka maka jadi hina di sisinya, dan siapa yang dimuliakan oleh kekuatan jiwanya akan dimuliakan manusia.
Andai ahli ilmu menjaga kemuliaan ilmunya, niscaya ilmu akan memuliakan mereka. Dan andai mereka mengagungkan ilmu di dalam hati, maka mereka pun diagungkan. Ini teman-teman ya, juga masukan untuk para dai. Kita sama orang kaya suka menjilat, jangan dipikir nanti mereka akan suka sama kita, bukan. Yang terjadi adalah orang-orang ini justru akan merendahkan kita di belakang kita. 45. Poin 45. Menjaga ilmu. Jika engkau meraih sebuah kedudukan dan pekerjaan, ingatlah bahwa tali yang menghubungkanmu dengan kedudukan itu adalah menuntut ilmu. Karena anugerah Allah, kemudian karena sebab ilmu itulah engkau mencapai kedudukan istimewa dalam memberi pelajaran, fatwa, peradilan, dan lain-lain. Karena itu, berikanlah penghormatan, pengamalan, dan tempat yang selayaknya kepada ilmu. Kita ini punya kedudukan dan pekerjaan itu karena ilmu. Allah anugerahkan ilmu, lalu dengan ilmu itu kita mencapai suatu kedudukan. Karena itu, berikan penghormatan kepada ilmu dengan cara kedudukan yang kita pakai sekarang ini atau yang kita punya sekarang ini, usahakan untuk bisa menambah kemuliaan ilmu. Seperti kemarin kita contohkan pejabat. Itu kalau ada ponpes, masjid, panti minta tolong untuk diajukan dana sosial, seharusnya mereka berusaha untuk membantu tanpa, bahasa Bugisnya apa kemarin, dicokek-cokek ya, minta untuk misalnya digelontorkan dana 200 juta, mereka bilang oke, kami gelontorkan 200 tapi 10%-nya buat kami. Terus yang mengherankan, sebagian orang tidak berpegang teguh kepada ilmunya, tidak bertaubat dan kembali kepada Allah kecuali setelah pensiun. Orang seperti ini, meskipun taubatnya sah secara syar'i, agamanya sama dengan agama orang tua renta karena manfaatnya tidak tersebar. Adapun saat ia masih memiliki kedudukan, saat manfaat dirinya dibutuhkan, kau dapati ia justru menjadi orang yang paling banyak dosa dan menimpakan mudarat. Hatinya beku, bisu dari mengungkapkan kebenaran. lanjut. Poin 46. Mudaroh, tidak mudahana. Mudaroh, mudahana. Dua hal yang sebagian ustadz-ustadz pun ada yang tidak paham. Ustadz-ustadz yang mengatakan begini, mungkin antum pernah dengar. Dulu saya ini salafi. Dulu saya ini, kalau di kajian saya suka bilang yang selain salafi itu masuk neraka. Kalau di hadapan mereka, nanti saya bermanis muka. Tapi kalau di kajian saya tidak ada mereka, saya bilang mereka ini penghuni neraka. Maka saya ini dulu seperti itu. Sekarang saya sudah tidak begitu lagi. Ini banyak dai-dai yang seperti itu di Indonesia, yang mereka tidak paham apa itu mudaroh dan apa itu mudahana. 46 ini kalau dijadikan satu kajian bisa 1 jam. Coba dibaca. Apa itu mudaroh dan apa mudahana? Mudahana adalah akhlak yang hina, tidak seperti mudaroh. Ya. Perbedaannya di mana? Lihat catatan kaki. Catatan kaki 82. Mudaroh itu sikap toleransi dalam hal mubah dan berlemah lembut dalam menghadapi orang yang awam atau jahil atau tidak menyadari maksiat yang dilakukannya, sembari menunggu kesempatan untuk meluruskannya. Adapun mudahana adalah toleransi dalam hal yang haram dan berlemah lembut kepada orang fasik yang bermaksiat terang-terangan tanpa mengingkarinya, meskipun sekedar mengingkari dalam hati. Dalam Umdatul Qori Jiri 30 halaman 326. Contoh, mudaroh, bertutur kata yang lembut kepada orang tua yang melakukan syirik agar nasihatnya diterima. Contoh mudahana, ikut-ikutan acara syirik atau bid'ah di masyarakat agar disenangi, dianggap orang yang toleran atau agar diangkat jadi pemimpin. Ya. Ada yang namanya mudaroh, ada yang namanya mudahana. Dua-duanya mirip, tapi beda. Serupa, tapi tak sama. Mudaroh itu bagus atau baik. Mudahana itu terhina. Mudaroh itu artinya toleransi dalam hal yang mubah, berusaha lemah lembut kepada orang yang salah,
sambil berusaha dan mencari kesempatan kapan bisa menasehatinya. Sedangkan mudahana, toleransi dalam hal yang memang jelas-jelas salah, haram, dan justru berlemah lembut kepada mereka tanpa ada unsur mengingkarinya. Contoh mudaroh yang baik, misal antum bertetangga dengan seorang ibu-ibu yang kalau dia pagi-pagi suka sapu-sapu halaman tak pakai jilbab. Tidak pakai jilbab itu haram atau boleh bagi wanita? Tergantung di luar rumah apa dalam rumah. Ini di luar rumah sambil sapu halaman, dia sapu-sapu lidi dan tidak pakai jilbab. Dia muslimah. Dia melakukan perbuatan dosa bukan? Dosa. Terus apakah ketika misalnya kita lewati dia naik mobil misalnya lalu kemudian kita turunkan kaca, kita bilang, "Bu, penghuni neraka." Ya. Pakai jilbabnya, haram, berdosa. Ya kalau antum mampu mungkin ya. Kalau di sebagian negeri seperti di Yaman ngomong seperti itu biasa. Orang yang bermaksiat itu malah takut. Ya. Kalau di Saudi kita dengan gampangnya bilang, "Ya akhi, haram." Apa ini? Haram. Dia bilang, "Makruh." Tapi apa yang kita lakukan kepada ibu-ibu tersebut? Misalnya kita turunkan kaca, lalu kemudian, "Permisi Bu, permisi Bu, nggih." Supaya apa? Dia lihat kan misalnya istri kita jilbab besar, terus dia dalam hati, itu loh jilbab besar itu ramah-ramah. Kalau lewat sini negur. Kita kan belum pakai jilbab, tapi istrinya itu kalau lewat sama kita itu nyapa. Itu bagian dari dakwah. Kita tidak tahu kapan nanti ada tiba waktunya, kesempatan untuk ngomong sama dia. "Iya Bu, bagusnya itu pakai jilbab karena muslimah itu wajib pakai jilbab." Berlemah lembut seperti itu namanya apa tadi? Mudaroh atau muhadahana? Mudaroh. Mudaroh. Dan itu tidak apa-apa. Kalau kita di Jogja jadi anak kos, sebelah kos, depan kos, sebelah sini kos, nah sini mbok yang pakai kemben, sebelah situ mbok yang pakai daster doang gitu. Ya namanya juga masyarakat. Masa iya terus kita sekarang sudah jadi penuntut ilmu terus tidak mau negur, tidak mau nyapa. Ya. Adapun yang tidak boleh itu mudahana. Mudahana itu artinya seperti orang manis muka dalam rangka toleran, tapi tujuannya supaya dihormati, supaya diangkat jadi pemimpin, supaya dianggap orang yang toleran. Semisal seorang dai kemudian diundang dalam acara yang salah, dia malah gabung di situ tanpa mengingkari. Contoh ustadz tinggal di satu kampung, lalu kemudian di situ ada perayaan 17 Agustus, diundang pedangdut. Terus ustadznya disuruh datang baca doa, kayak betul. Didatangi Pak RT, "Pak Ustadz nanti kita ada acara 17 Agustus, mohon Pak Ustadz nanti baca doa." "Oh iya." MC-nya sudah ngomong, acara pertama pembukaan, mari kita buka dengan acara basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan sambil Pak RT. Terus tausiah kemerdekaan dari Ustadz. Sudah selesai, baru joget semua. Dan ustadznya sudah tahu, dia sudah lihat itu pedangdut-pedangdut. Tidak boleh dia ada hadir di tempat seperti itu. Ya. Kenapa? Dia sudah tahu di situ ada kemungkaran. Dan dengan hadirnya dia baca doa atau sambutan atau tausiah kemerdekaan 20 menit, seolah-olah pembenaran buat yang lain. Mbak-mbak yang kelihatan bokongnya, pahanya, dadanya. Ya. Dan banyak ustadz yang seperti itu. Makanya antum dapati ada namanya kajian sholawatan, tapi ada jogetnya. Mereka gabungkan antara yang hak dan yang batil. Mereka gabungkan antara yang baik dan yang buruk. Ya. Di sini diberi contoh, ikut-ikutan dalam acara syirik dan bid'ah di masyarakat supaya disenangi, supaya dianggap orang yang toleran. Ya. Dan saya dapati sebagian dai-dai yang seperti itu tidak jauh-jauh dari keinginan cuma dapat amplop. Keinginannya pasti soal duit saja. Lanjut. Jangan campur aduk keduanya. Mudahana itu membawamu kepada budaya orang munafik
terang-terangan, dan itulah yang akan mencoreng agamamu. Semoga teman-teman paham. Terus apa korelasinya dengan yang kalimat yang kata orang, saya dulu seorang salafi gini. Dulu saya anggap yang bukan saya masuk neraka. Ya, mereka menganggap kalau kita menyampaikan perbuatan ini bid'ah, perbuatan ini syirik, itu seolah-olah menjustifikasi orang-orang yang pasti masuk neraka. Ya. Ada seorang dai dari Malang, dia termasuk senior dai salafi, mantan salafi yang senior di Malang. Banyak mahasiswa di angkatan-angkatan saya dulu yang mengaji sama beliau. Qadarullah, karena suatu kejadian beliau salah ngomong begitu, kemudian dipersekusi oleh warga hijau, ya, dan yang mengaku keturunan Nabi, lalu kemudian dituntut untuk minta maaf. Akhirnya lama-lama dia karena sudah jatuh anunya, kayak apa ya, orang habis ngomong terus dijilat lagi ludahnya, kan sudah jatuh, kadung sekalian jatuh. Akhirnya dia mulai mengumumkan, saya dulu adalah salafi, yang dulunya itu kalau bukan saya adalah neraka. Ya. Terus saya dalam salah satu kajian saya komentarin, kalau kamu dulu dai seperti itu, berarti kamu dai bodoh. Karena ustadz salafi yang lain itu tidak ada yang menjustifikasi NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Persis masuk neraka. Kamu doang yang begitu, ya kamu yang paling goblok berarti. Kita dalam ceramah-ceramah, terutama kajian-kajian salaf, yang kita justifikasi itu perbuatan. Minta-minta di kuburan itu tidak boleh, karena itu mengantar kepada syirik. Minta-minta dengan sesajen di pepohonan keramat, itu bisa mengantar pada syirik. Mandi keris, dan keyakinan keris ini kalau tidak dimandikan mendatangkan mudaratan, ini termasuk perbuatan syirik. Menggantungkan botol-botol di rumah dalam rangka untuk menolak bala, ini termasuk perbuatan syirik. Menggunakan jimat, itu termasuk perbuatan syirik. Memasang penglaris di toko supaya laris dagangan, itu termasuk perbuatan syirik. Yang kita larang itu perbuatan-perbuatan. Adapun pelakunya, siapa tahu kemudian Allah berikan dia hidayah, dia taubat. Ya. Hanya ustadz-ustadz salafi yang bodoh saja. Kalau memang ada yang mengatakan siapa yang jadi orang NU masuk neraka, siapa yang Muhammadiyah masuk neraka, siapa yang salafi pasti masuk surga. Bodoh memang. Sejak kapan diajarkan para ulama seperti itu? Anda jadi seorang salafi sekarang ini, belum tentu 1 tahun ke depan Anda jadi seorang salafi. Dan ada orang sekarang melakukan perbuatan syirik, belum tentu 1 tahun ke depan dia mati dalam perbuatan syirik. Bisa jadi 2 orang ini ketukar. Yang satu karena tidak menjaga hidayah, kemudian dia berubah. Yang dulunya ikut sunnah, belakangnya nggak ikut sunnah. Yang dulunya ikut syirik, malah jadi ikut sunnah. Ya. Nah, video ini viral dan sampai di telinganya, dia komentarin lagi. Bantahan terhadap seorang, ada beberapa dai, 5 orang. Zulkarnain Sanusi Makassar, dan Muflis Safitra Balikpapan. Tanya sama kalian, saya tanya sama kalian, NU itu masuk neraka apa surga? HTI itu masuk neraka apa surga? Muhammadiyah itu masuk neraka apa surga? Saya bilang, ngapain? Kenapa kita harus menjustifikasi orang masuk neraka surga? Saya aja nggak berani bilang saya pasti masuk surga. Yang kita diarahkan para ulama itu adalah meluruskan yang salah dari perbuatan masyarakat, bukan menstempel masyarakat siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Bila ada dai yang mengaku dia salafi dan dia melakukan hal itu, maka ini dai bodoh. Nah. 47. Poin 47. Gila buku. Nah, kelanjutannya yang saya bilang tadi, maka dia bilang, kalau di kajian-kajian saya dulu menganggap Muhammadiyah masuk surga, NU masuk surga, tapi begitu ketemu dengan orangnya, kemudian saya manis muka. Nah, ini adalah penjilat, ini munafik. Kita bilang, Anda berarti tidak bisa membedakan mana mudarah, mana mudahana. Ya. 47 gila buku. Dan ini kalau di zaman sekarang saya sama. Saya juga begitu. Kegilaan terhadap buku itu sudah mulai menurun. Bukan mulai ya, sudah turun. Kalau zaman-zaman kita dulu belum punya smartphone seperti sekarang, teman kita hanya HP yang tombolnya kalau mau ketik WA apa? Enggak ada WA. SMS. Kitik. A1 cetek. Jadi kalau mau bilang halo,
gitu kan? Tik, 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 gitu kan? Dan supaya nggak capek, semuanya singkat-singkat. Nya itu X, ya kan? Ya. Bukunya BKX, ya kan? Bukunya. Nah, sekarang karena kita sudah smartphone, ya tiap hari baca macam-macam, akhirnya buku menurun. Tapi penuntut ilmu harusnya gila buku. Baca. Semakin gila seseorang dalam menuntut ilmu, semakin gila ia mengkoleksi buku secara selektif. Cari buku-buku yang paling dasar dan induk. Ketahuilah bahwa punya satu buku tidak bermakna mencukupkan diri dari buku yang lain. Jangan memenuhi perpustakaanmu dan merusak pemikiranmu dengan buku-buku sampah, apalagi buku-buku karya ahli bid'ah, karena itu akan menjadi penyakit mematikan. Kalau kita punya koleksi buku di rumah, ya dilihat-lihat kalau ada buku-buku yang sekiranya harusnya tidak dimiliki, tetapi bergenre religi, nah itu dibakar saja. Contoh, saya dulu pernah ceritanya ingin berbakti pada bapak saya, maka saya waktu mau pulang dari pondok di Jogja dulu, saya mampir namanya ke shopping. Shopping itu lapak-lapak buku besar gitu. Saya mampir di shopping, cari buku. Saya lihat ada buku, namanya Mujarobat. Mujarobat saya buka. Kalau kamu ingin kaya, baca anu sekian kali, lalu kemudian nanti lakukan ini dan ini, nanti kamu akan kaya gitu. Bila kamu ingin naik jabatan, maka kamu baca ini dan ini sekian kali gitu kan. Intinya ada ritual-ritual. Saya beli maksudnya untuk berbakti pada orang tua sebagai hadiah gitu. Sampai di rumah bapak saya bilang, aduh nak, kamu udah tahu yang begini, yang gini-gini ini, pertama tidak ada dalil-dalilnya, coba ini. Bacaan ini bacaan dapat dari mana? Quran bukan, mungkin hadis juga bukan. Gitu ya, paham ya? Buku-buku yang seperti ini harusnya dibuang dari perpustakaan. Karena khawatir menjatuhkan kita ke dalam amalan-amalan yang tidak ada tuntunan atau bahkan khurafat. Keyakinan-keyakinan yang kalau mau naik jabatan, mau dapat rezeki, mau ini dan itu harus ada ritual seperti itu. Mungkin timbul pertanyaan, kalau di buku itu ada lafaz jalalah Allah, bagaimana? Tadi saya bilang bukunya dibakar. Jangan dibuang di bak sampah. Karena dibuang di bak sampah ada lafaz Allah, nanti menghinakan lafaz Allah. Sedangkan kalau dibakar, maka dia nanti hilang. Ketika rusak dia terbang. Paham ya? Dan itu juga yang dilakukan oleh sahabat Nabi di zaman Utsman. Ketika mereka sudah selesai mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf, maka Al-Quran di pelepah kurma, di kurit kering dan lain-lain itu dibakar. Tujuannya adalah supaya tidak mencampur lagi nanti dengan yang sudah jadi, supaya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Jadi yang ada itu dibuang dengan cara dibakar. Ketika dibakar dia hangus, kemudian dia jadi abu, hilang, supaya lafaz Allah tidak terhinakan. 48. Nilai perpustakaanmu. Hendaknya buku-buku yang jadi koleksimu adalah buku-buku yang disusun dengan metode pendalilan yang benar, pemahaman mendetail terhadap ilat sebab munculnya sebuah hukum, dan kajian yang dalam terhadap berbagai permasalahan yang butuh dibedah rahasianya. Di antara buku-buku seperti ini adalah karya dua syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya. Siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Ini dicontohkan karya-karya yang perlu dikoleksi. Hanya saja karya-karya berikut ini di level-level penuntut ilmu tingkat lanjut. Maklum karena yang nulis buku ini syekh besar. Tentu beliau mengarahkan yang di bawahnya beliau, yaitu penuntut ilmu yang memang advance. Adapun di Indonesia yang ngomong ini seorang ustadz, maka mengarahkan kepada yang pemahamannya di bawahnya dia. Ya, adapun baca buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, khawatirnya malah salah-salah kitanya bila kita tidak punya dasar-dasar. Mungkin kalau di zaman sekarang lebih ke buku-buku ulama kontemporer, yang buku-buku mereka mungkin sudah ditulis dengan gaya bahasa Arab yang kekinian, yang lebih simpel.
Terus? Demikian pula buku-buku Ibnu Abdil Badr, Demikian pula buku-buku Abdul Bar yang wafat tahun 463 Hijriah. Namanya saja? Ibnu Qudamah, An-Nawawi, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, Asy-Syaukani, Muhammad bin Abdul Wahhab, As-Sun'ani, Siddiq Hasan Khan, Muhammad Amin Syankiti, dan lain-lain. Kalau di zaman sekarang mungkin kitab-kitabnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani, bukunya Syekh Masyhur Hasan Salman, bukunya Syekh Ali bin Hasan. Kalau ada, cuman saya jarang ketemu untuk versi-versi Indonesia, bukunya misalnya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Yang lebih banyak itu diterjemahkan Syekh Mustafa Al-Adawi, Mesir. Terus? Poin 49. Cara bergaul dengan buku. Engkau mungkin kesulitan memahami sebuah buku sebelum memahami istilah-istilah yang dipakai penulisnya. Banyak buku yang menjelaskan istilah-istilah yang dipakai di bagian pendahuluan. Karena itu, bacalah sebuah buku dengan membaca pendahuluannya. Jika engkau mendapatkan sebuah buku, jangan langsung engkau memasukkan ke perpustakaan sebelum membaca sekilas. Misalnya dengan membaca sinopsis sampul belakang, membaca bagian pendahuluan, daftar isi, dan bab-bab yang tercakup di dalamnya. Kalau kita punya buku, usahakan buku ini kita baca terlebih dahulu, paling tidak misalnya daftar isinya sebelum nanti disimpan. Ya, jangan setelah punya buku dihadiahkan ke orang langsung masuk perpustakaan. Mana tahu suatu saat kita butuh ilmu, ya, dan kita tidak tahu kalau kita punya referensinya. Maka buka dulu daftar isi sambil dibaca. Ya, misalnya daftar isi depan. Oh ini. Ada penuntut ilmu. Ini. Terus metode belajar. Bab ketiga, ada penuntut ilmu terhadap guru, ada berteman, ada bersama ilmu, menghiasi ilmu dengan amal, larangan. Oke, baru sudah selesai, simpan. Siapa tahu suatu saat terfikirkan untuk mencari referensi, kita ingat buku yang pernah kita baca, daftar isinya. Terus? Sekalipun engkau memasukkannya ke lemari perpustakaan sesuai katalognya, bisa jadi telah berlalu waktu lama, engkau belum juga membacanya. Cara di atas terbukti bermanfaat bagi penuntut ilmu. Kalau teman-teman mau, dan ini cara saya dahulu. Dulu di masa-masa 2006 sampai akhirnya pindah ke Saudi, ya, tidak ada tempat kecuali WC yang saya tidak bawa buku. Karena emang tadi kebetulan HP-nya kan HP jadul. Nah, jadi misalnya lagi ngantri di mana ya? Kalau ngantri di mana sekarang? Ngantri bensin. Ngantri bensinnya. Ngantri bensin kan lama tuh. Nah, biasanya kan kita lama aja nunggu gitu, maka kita sambil baca buku. Sambil baca buku, ngeliat sudah maju baru maju. Nah, ini tidak pernah saya taruh di misalnya di mobil di mana, harus dalam tas. Ya, berdampingan dengan HP, dengan dompet. Nanti kalau ini sudah selesai, begitu ini mau masuk ke perpustakaan, langsung ambil buku yang lain lagi, masuk lagi di tas. Jadi kita punya program kemana-mana ngantri baca buku, gitu. Maka kita punya banyak referensi, ya, banyak bahan untuk disampaikan, untuk kita pelajari. Kalau kita kemana-mana, referensinya buku. Kalau kita zaman sekarang kan punya YouTube, punya Facebook, Instagram, dan lain-lain, biasanya kita akan terpancing itu saja yang dibaca. Terus? Poin 50. Minimalisir tulisan yang tidak jelas. Jika engkau menulis, minimalisir tulisan-tulisan yang tidak jelas dengan cara 1. Font atau mode teks yang jelas. 2. Jika menulis tulisan Arab, sesuaikan dengan kaidahnya. 3. Perjelas titik. 4. Jika menulis tulisan Arab, berikan harokat yang perlu diharokati.
5. Tulislah nomor rujukan atau halaman, jilid, dan lain-lain untuk catatan selain ayat dan hadis. Ya. Ini tips bagi para penulis, terutama termasuk juga penulis yang nulis status. Bila teman-teman bikin status keagamaan, nasihat di WA, di media sosial yang lain, usahakan tulisan kita itu berisi sesuatu yang bermanfaat dan jangan lupakan mode teksnya kalau bisa mudah dibaca. Sesuaikan kaidahnya, titik komanya. Ya, wallahu a'lam. Bab 7. Bab ke-7, larangan-larangan. 51. Menghayal. Jangan menghayal, seperti mengklaim engkau punya ilmu yang sebenarnya belum kau ketahui, mengklaim ahli dalam hal yang belum kau kuasai. Jika kau lakukan, itu akan menjadi penghalang besar untuk meraih ilmu. 51. Kita dilarang mengkhayal. Seorang penuntut ilmu jangan mengkhayal, seperti mengklaim memiliki ilmu yang sebenarnya belum dipelajari. Seperti antum belum pernah belajar usulul fiqh, maka jangan ngaku-ngaku, oh saya dulu pernah tamat usulul fiqh. Begitu antum ketemu dengan orang yang betul-betul pernah tamat, ditanya nasikh mansukh, antum bingung, nanti malu-maluin. Kalau belum pernah belajar kaidah fikih, bilang oh saya pernah aja lihat-lihat kaidah fikih, tapi mempelajari buku khusus al-qawaid al-fiqhiyah belum pernah, maka jangan bilang saya pernah belajar kaidah fikih. Nanti ketemu dengan orang yang sudah pernah belajar, antum ditanya kaidah, antum bingung. Ya, berapa banyak orang ngaku-ngaku, begitu ketemu dengan orang yang betul-betul, akhirnya terbongkar bahwa dia ini hanya bohong-bohong. Jangan mengklaim ahli ilmu sebelum kita kuasai ilmu yang kita maksud itu. Di kajian ini sudah 2-3 kali saya contohkan. Ya, ada seorang ustazah. Ya, saya tahu dia belum cakap bahasa Arabnya. Kemudian mau ngisi daurah. Mengisi daurah Quran. Saya bilang, saya sampaikan kepada teman-temannya. Karena saya bilang saya mau panggil beliau enggak mau. Ya. Saya bilang sini datang semuanya, saya undang. Saya mau beri pengarahan. Ya. Oh enggak, kan beliau enggak mau karena kan Ustadz bukan siapa-siapa. Oke, paling tidak kalaupun saya tidak diaku sebagai pembinanya, ya meskipun kita kalau perlu mau jujur-jujuran bisa mubahalah kalau mau. Saya pembina yayasan Anda, tapi sekarang Anda tidak mengaku karena tidak mau saya atur. Oke, paling tidak dia ini mantan murid saya. Saya bilang sini, saya mau bilangin, kalau cuma belajar huruf, alif, ba, ta, ta, jim dan seterusnya, maka cukuplah di masjid-masjid bikin halaqat. Gak perlu di hotel. Dan sudah sampai kepada kemampuan apa untuk bikin daurah Quran di hotel? Merasa punya sanad. Istri saya itu belajar di Saudi. Guru-gurunya semua punya sanad, tapi sampai sekarang mana pernah saya izinkan dan tidak pernah kepikiran bikin daurah di hotel diisi oleh ustazah. Karena kita harus sadar diri dengan kapasitas keilmuan kita. Coba, bagaimana Anda bisa mengajarkan orang gini teman-teman? Kalau teman-teman ikut kelas Quran, nanti teman-teman akan dapati satu bab namanya waqaf ibtida. Waqaf dan ibtida, di mana Anda berhenti baca ayat, di mana Anda lanjut. Dan itu tidak bisa tepat kalau orangnya tidak bisa bahasa Arab. Nah sekarang saya tanya, Anda menjadi ustazah, Anda bahasa Arabnya juga nggak bahasa Arabnya nggak cakap, terus mau ngajar waqaf ibtida. Kalau kemudian misalnya Anda cuma ngajar di ponpes, ngajar di kelas-kelas kecil, silakan. Malah kita sangat butuh bantuan. Tapi kalau mau terbang terlalu tinggi, mau mengangkat diri sendiri, padahal belum kapasitasnya, kami tidak setuju. Ya. Contohnya waqaf ibtida itu gini teman-teman. Misal, sebagian imam, saya mengkritisi, sebagian imam mereka mengimami sholat di rakaat pertama setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, langsung ke ulaikal ladzi, mereka adalah orang-orang yang, mereka ini siapa?
Kita baru mulai sholat, baru rakaat pertama, tiba-tiba langsung mereka adalah orang-orang yang, padahal sebelum ayat ini ada yang sebelumnya. Paham maksudnya? Harusnya kan diceritakan dulu, mereka adalah orang yang gini. Ini baru mereka adalah orang-orang yang ya, seperti di Al-Baqarah awal misalnya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fiih. Sampai misalnya apa? Apa Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fiih Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nanti adanya begini, tiba-tiba ada ulaikanya. Terus Anda memulai langsung dari ulaika ini padahal ayat yang sebelumnya belum dibaca. Ini kurang tepat. Kalau orang paham tentang artinya, ya, harusnya dia bawakan terlebih dahulu yang ayat sebelumnya. Begitu. Ini contoh Anda ibtidak di mana? Yang lebih sulit adalah yang di tengah ayat. Seperti gimana? Kalau nggak kejadian ini nggak keluar di kepala. Coba ada mushaf nggak? Ambilkan mushaf. Kalau yang saya maksud tadi, misalnya ini kan, Alif Lam Mim, itulah kitab atau Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada engkau dan apa yang sudah Allah turunkan kepada orang yang sebelum engkau. Dan mereka yakin terhadap atau beriman dengan adanya akhirat. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian begini aja, langsung kayak gini. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya. Mereka adalah orang yang beruntung. Mereka ini siapa? Harusnya kan dimulai dari yang sebelumnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah yang beriman kepada yang ghaib dan seterusnya. Tidak langsung lompat ke mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya. Harusnya ada cerita sebelumnya. Ini kalau misalnya di rakaat 1. Kalau di tengah-tengah misalnya kita cari yang ada sudah. Oke, misalnya ini. Misalnya ayat Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yaqtalun wa'dan 'alaihim haqqan fit tawrati wal injil wal quran. Misalnya dia berhenti di ini ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin. Apa yang dibeli? Diri mereka dan harta mereka, bahwasanya mereka. Bahwasanya mereka. Terus ibtidaknya di mana? Karena dia wakafnya tadi bi anna lahum. Kalau dia cukup nafas harusnya selesai bi anna lahumul jannah, bahwa mereka nanti setelah diberi harta dan jiwanya mereka akan dibayar oleh Allah dengan surga. Dapat nih satu ayat. Tapi mungkin misalnya nafasnya habis. Ya, kalau bagus kan dia bilang Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tapi kan nafas nggak selalu cukup. Dia berhenti di bi anna lahum. Oke, sampai di situ ibtidanya. Di mana dia wakaf? Di situ dia wakaf. Di mana dia ibtidak? Misalnya dia ibtidaknya di anfusahum. Ya. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka ini kurang tepat.
Harusnya dia kembali saja di bi'annalahumul jannah. Jadi nanti kalau Indonesianya Allah beli dari orang mukmin jiwa mereka, harta mereka, dan akan dibayar dengan bahwasanya mereka habiskan nafasnya, balik nih, bahwasanya mereka akan dapat surga. Bukan kembali ke diri mereka dan harta mereka, bahwasanya mereka dapat surga. Karena ini adalah objek dari isytara, harusnya isytaranya jangan sampai hilang. Baliknya di IW6 saja. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, entah mereka membunuh atau mereka terbunuh di jalan Allah. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Dan ini adalah janji dari Allah yang benar yang terdapat pada Taurat, Injil dan Quran. Wa man awfa bi 'ahdihi minallah, siapa yang lebih menepati janji daripada Allah. Misalnya habis nafasnya di situ, wa man awfa bi 'ahdihim, ya. Kembali saja kalau sudah habis nafas, balik lagi wa man awfa bi 'ahdi minallah. Ya mungkin agak sulit menjelaskannya, tapi intinya seperti itu. Dan ini akan terbantu dengan pemahaman kita dalam bahasa Arab. Ya, dan saya tidak yakin ada seorang yang bisa mengajarkan wakaf ibtida dengan baik manakala dia tidak paham bahasa Arab. Itu maksud saya. Lanjut. Poin 62. Kesimpulannya, maka kalau kita belum pada kapasitas itu, maka jangan terlebih dahulu terburu-buru untuk mengangkat diri dan mengklaim diri dengan sesuatu yang image-nya hanya pada orang yang punya kapasitas. Contohnya daurah. Bilang saja misalnya halaqah Quran. Ini dia ngajar 10 orang, 20 orang, silakan. Kalau sudah daurah, bikin acara besar di hotel, itu tidak dilakukan kecuali memang orang-orang besar. Kita undang misalnya masyayikh yang memang di bidangnya Quran, kemudian kita bikin supaya orangnya banyak, dilakukan di ballroom. Ya. Silakan. Apalagi cuma ternyata belajar huruf di masjid. Tidak tempatnya itu di hotel. Terus. Poin 62. Jangan jadi Abu Shibr atau si jengkal. Si sejengkal. Ada yang mengatakan. Jangan jadi Abu Shibr. Shibr itu ini. Kalau bahasa kita kill. Jangan jadi orang si Abu Kill. Apa maksudnya Abu Kill? Ada di pepatahnya. Ada yang mengatakan ilmu itu ada 3 jengkal. Siapa yang baru masuk dalam jengkal pertama akan menyombongkan diri. Siapa yang masuk dalam jengkal kedua akan menjadi rendah hati. Siapa yang sudah masuk dalam jengkal ketiga akan sadar bahwa dia belum berilmu. Ilmu itu 3 jengkal. Siapa yang baru masuk jengkal pertama, kill pertama, biasanya sombong. Masuk dalam jengkal kedua atau kill kedua, nanti mereka akan rendah hati. Semakin lama, semakin banyak dia masuk dalam dunia ilmu, masuk dalam jengkal ketiga, nanti baru lama-lama sadar masih banyak ilmu yang belum diketahui. Ya, ada di catatan kaki nomor 86. Ini adalah perkataan Asy-Sya'bi rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Jadi jangan jadi Abu Shibr yang semuanya ilmunya kil-kilan. Belajar bahasa Arab skill, berhenti. Belajar kitab tauhid skill. Belajar fikih 1 kill. Jadi 1 kill. Jadi tidak ada yang betul-betul jadi. Kalau di zaman sekarang kita terapkan contohnya, ikut kajian baru dapat 10 halaman berhenti. 10 halaman berhenti. Kitab tauhid baru bab 8 berhenti. Hadis arba'in baru dapat hadis kelima berhenti. Jadi tidak ada yang jadi ilmunya. Terus. Poin nomor 3. Tampil sebelum ahli. Jangan mencoba tampil sebelum ahli. Ini adalah penyakit terhadap ilmu dan amal. Ada yang mengatakan, siapa yang tampil sebelum waktunya, dia sedang menantang kehinaan diri. Nah,
Jangan tampil sebelum ahli. Ini disebut dengan at-tasaddur qabla at-ta'ahul. Tampil sebelum melengkapi diri dengan keahlian. Dengan contoh yang tadi, kalau memang level antum ada di pengajar huruf-huruf, maka silakan mengajar di halaqat Quran. Di mana antum bisa mengajarkan 10 orang, 20 orang, bikin kelas-kelas. Bukan bikin daurah. Kalau memang bukan kapasitasnya. Ya. Kenapa demikian? Ada yang mengatakan, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Siapa yang tampil sebelum waktunya, dia menantang kehinaan diri. Ya. Dia sedang menantang kehinaan diri, nanti akan dipermalukan. Kayak gini, saya kasih contoh. Mungkin kalau yang bersangkutan nonton, oh aku nih. Memang saya tidak sebut nama. Mungkin nanti timbul lagi pertanyaan, Ustaz kenapa sih harus dikasih contoh? Iya, biar jadi pelajaran. Apakah itu boleh? Apa kita bukan menyingkap aib? Saya katakan Nabi SAW pernah melakukannya. Paling tidak kepada 2 orang. Pertama kepada tuannya Barirah. Nah, ini kebetulan beberapa hari yang lalu ada yang nanya Jabrik. Pakai satu akun yang saya tidak tahu itu akun siapa. Saya khawatir, saya bukan khawatir. Saya curiga ini yang bersangkutan yang nanya. Apakah boleh kita membuka di satu kajian contoh seseorang yang dijadikan contoh ini adalah aibnya, meskipun tidak menyebutkan namanya? Saya bilang Nabi SAW pernah melakukan pada 2 orang, bahkan orang tahu dia siapa. Pertama budaknya, tuannya Barirah. Barirah ini seorang budak wanita. Dia datang kepada Aisyah minta tolong untuk dibebaskan, dimerdekakan. Tuannya mau memerdekakan dia, tapi dia minta walaknya Barirah nanti buat dia. Ya. Dan sampai di telinganya Nabi, maka Nabi naik ke atas mimbar. Nabi sindir. Ya. Dan orang tahu itu adalah tuannya Barirah. Nabi SAW mengatakan, kok bisa ada orang dia mau untuk budaknya dimerdekakan, tapi dia minta walaknya buat dia. Walak itu buat yang memerdekakan. Aisyah disuruh merdekakan Barirah. Perbuatannya tuannya Barirah dibongkar oleh Nabi SAW. Orang yang kedua Ibnu Lutbiyah, ada yang mengatakan Ibnu Latabiyah. Ibnu Lutbiyah atau Latabiyah ini ditugaskan Nabi untuk mengumpulkan zakat. Tapi dia bukan cuma ngumpulin zakat, bahkan dia dapat duit-duit dari orang yang dikumpulkan. Begitu sampai kepada Nabi SAW, dia bilang gini, ini buat Anda, ini punya saya. Maksudnya ini zakat yang sudah suruh kumpulkan, ini saya. Maka Nabi SAW naik ke atas mimbar. Kok ada orang kami suruh kumpulkan zakat, lalu kemudian dia datang kepada kami dan dia berkata, ini untuk Anda dan ini untuk saya. Maksudnya, kenapa kamu terima uang dari orang-orang tersebut, padahal kamu ini tugasnya dari kami. Nanti kamu ini dipekerjakan, dikasih upah. Tidak boleh kamu lagi ambil dari orang-orang yang kamu tariki zakatnya. Ya. Nabi SAW naik ke atas mimbar ngomong seperti itu. Lalu Nabi tambahkan, coba orang-orang seperti itu, lihat seandainya dia duduk di rumah bapak ibunya saja, apakah dia dapat uang seperti itu? Maksudnya, coba kamu tidak saya tugaskan, kamu tidak bakal dapat duit seperti itu. Nanti kalau kita generalisir ke hal-hal kekinian di zaman sekarang, antum punya tugas, antum digaji, lalu antum dapat hadiah, itu tidak boleh. Coba kalau antum tidak bekerja di situ, apa antum dapat hadiahnya? Kalau antum bilang, oh iya saya tidak dapat hadiahnya, berarti nggak boleh karena kamu sudah digaji. Oke, kita contohkan di zaman sekarang. Ada petugas KTP bikin KTP di mana? Kecamatan atau? Dukcapil. Oh bukan di kecamatan ya? Oh oke, di Capil. Anda kan sebagai PNS sudah digaji oleh pemerintah melayani masyarakat untuk pembuatan KTP. Maka tidak boleh Anda terima lagi di masyarakat. Mau bantu Pak? Nanti minta dia. Ada kan? Nanti saya bantu. Gitu kan? Karena Anda sudah digaji. Nah, perkataan Nabi SAW yang coba lihat kalau dia duduk di rumah bapak ibunya saja, apakah dia dapat? Maksudnya coba Anda nggak menjabat ini.
Apakah Anda dapat uang seperti itu? Kalau jawabannya tidak, maka Nabi SAW mengatakan lanjutannya, hadayal ummal hulul. Hadiah yang didapatkan oleh karyawan atau orang yang sudah kita bayar, itu adalah hulul, itu namanya berkhianat. Ini kejauhan ya ngomongnya. Tapi intinya, Nabi SAW pernah bongkar sebuah perbuatan-perbuatan sebagian sahabatnya yang buruk, yang Nabi SAW jadikan itu sebagai tahdzir, sebagai peringatan untuk tidak melakukannya bagi orang-orang lain. Nah, kita lakukan ini. Kalau Anda tampil sebelum waktunya, Anda sedang menantang kehinaan diri Anda. Ada di catatan kaki, akibat buruk tampil sebelum ahli. Di antaranya, poin catatan kaki 87. Catatan kaki 87. Akibat buruk tampil sebelum ahli, antara lain 1. Takjub dan bangga diri jika diikuti. Kita nanti kalau tampil sebelum ahli, terus ternyata ada yang mau ikut, dan pasti ada yang mau ikut, maka kita lama-lama takjub dan bangga diri kalau ternyata diikuti. Kedua, kita nanti malas belajar, soalnya sudah ada pengikut. Nanti kelamaan seperti ini tadi, afwan nih ustazah, Anda bahasa Arabnya belum apa-apa, Anda baru belajar online huruf-huruf atau hukum-hukum tajwid, Anda mau angkat diri tinggi-tinggi, yakin Anda mau ikut kelas bahasa Arab? Saya kira nggak akan mau lagi. Kenapa? Malu, malas belajar karena sudah dianggap sebagai guru besar. Yang kayak berapa hari lalu saya ceritakan, saya ketemu dengan yang sudah dianggap ustadz. Kaifahaluk, alhamdulillah. Saya jawab, kaifahaluk, alhamdulillah. Aina taskun, bingung. Ya. Sementara sudah ustadz keliling. Gak bakal lagi dia mau ikut kelas bahasa Arab. Karena malu. Karena sudah terlanjur diustadkan. Ini keburukan nomor 2. Jadinya malas belajar. Yang ketiga, jadi kurang ikhlas dalam berdakwah. Yang keempat, bisa nanti lama-lama bicara tentang agama tanpa ilmu. Ini agak sulit mengungkapkannya, tapi harus diungkapkan. Konon ada juga ustazah, entah yang sama entah yang lain. Ini saya dapat WA yang lain lagi, berbeda lagi. Ustadz, mohon maaf, mau bertanya, kami belajar Quran pada seorang ustazah. Saya tidak tahu apakah ini ustazah yang sama ataukah yang lain. Saya belum tabayun dari sisi ini. Ya. Ustazah ini, waktu saya lagi ikut kelas Qurannya, qadarullah saya ditelepon suami, karena suami butuh kebutuhan, maka saya minta izin. Afwan ustazah, saya terpaksa keluar dulu, karena suami saya ada kebutuhan, saya disuruh keluar, saya suruh pulang. Lalu beliau mengatakan kepada saya, sebenarnya belajar Quran itu wajib, dan itu lebih wajib daripada menaati suami. Belajar Quran itu lebih wajib daripada menaati suami. Nah kalau misalnya suaminya, waktu itu kasusnya suaminya meminta diantar ke pelabuhan, karena mungkin suaminya nggak mungkin pakai motor sendiri ke pelabuhan, lalu kemudian motor taruh di mana? Siapa yang disuruh ngantar? Istri. Maka istrinya bilang, mohon maaf saya mau izin hari ini, keluar duluan, soalnya mau ngantar suami. Ustaznya berkomentar, harusnya dahulukan kelas Quran. Suami anti mungkin bisa pakai Gojek, karena ini lebih wajib daripada menaati suami. Ya. Maka ini harus sangat hati-hati. Ini bicara tanpa ilmu. Kemudian yang kelima, menghinakan diri di depan yang ahli. Kalau kita ini belum ahli, kemudian kita mau seperti ahli, nanti ketemu ahli betulan, nanti malah terhinakan. Yang keenam, jadi sulit untuk menerima masukan dan nasihat. Makanya tadi saya bilang, saya panggil pengurus yayasan. Saya mau nyampaikan, harusnya kalau bikin hanya kelas-kelas baca huruf, tidak di hotel. Cukuplah di halaqat Quran. Karena itu dulu yang saya suruh. Saya tidak pernah suruh Anda kemudian bikin daurah. Begitu dipanggil gak ada yang mau datang. Kenapa? Takut untuk menerima nasihat dan masukan. Yang kelima, marah jika ditinggalkan. Muridnya mau keluar sebentar untuk memenuhi panggilan suami, dan kemudian malah dinasihati.
Lebih utama belajar Quran daripada menanti suami. Wallahu a'lam bishawab. Inilah salah satu di antara pentingnya kita belajar ilmu, bukan hanya ilmunya, tapi juga adab dan etikanya. Agar kita tidak bermudah-mudahan untuk tampil sebelum ahli. Catatan, tampil itu juga ada kadarnya teman-teman. Bahkan ada sebagian teman-teman yang saya dorong untuk mereka untuk tampil, meskipun saya tahu mereka belum ahli. Di antaranya ada seorang ikhwan di area Bandung itu, Jawa Barat. Dia bilang, saya tinggal Ustaz di satu kampung, di sini yang paling bisa bahasa Arab saya. Meskipun saya ini juga sebenarnya belum bisa cakap baca kitab. Tapi tidak ada yang dakwah. Saya saja kalau mau ikut kajian harus menempuh berpuluh-puluh kilo. Karena saya ngisi di Bandung, kemudian dia datang dari satu kampung yang begitu jauh. Saya tanya sekitar berapa puluh kilo ya. Nah, masyarakat di sana tidak ada yang sentuh. Saya saja kalau menimba ilmu harus ke Bandung, ke kota Bandung. Nah, ini saya setelah menimba ilmu, saya mau ngajar di sana. Yang saya ajar tuh anak-anak kecil. Ada remaja-remaja. Bolehkah? Saya bilang boleh. Daripada anak-anak itu tidak belajar. Tapi saya belum ahli. Maka saya jawab tergantung kapasitas dan tergantung siapa yang antum hadapi. Kalau antum mau ngisi tabligh akbar ya memang belum. Ngisinya daurah ya memang belum. Tapi ngisi halakot, anak-anak kecil, anak remaja, kalau tidak ada yang sentuh, nunggu ustadz besar yang turun ke mereka, ustadz besar mana yang mau? Ya. Masa iya ustadz besar di Bandung suruh datang ke kampung antum ngisinya 20 anak kecil? Kemaslahatannya seberapa? Ya. Oleh karenanya, antum ngisi saja. Meskipun dia merasa dia belum ahli, tapi saya bilang, apa yang antum hadapi cocok dengan sesuai dengan kemampuan antum, tidak ada masalah. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Besok insya Allah terakhir, semoga tamat besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.